kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, beribadah, kita percaya Tuhan Allah kita hadir, amin. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami hari ini boleh beribadah semua karena Engkau Yesus, karena kebaikan-Mu yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami mau bersyukur, membawa yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari datang dengan bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kami bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari umat Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur bagi-Mu Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang kami mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur bagi-Mu. Biarlah mulut kami penuh ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, hidup kami limpah dengan syukur bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Raja. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima syukur kami, Yesus Tuhan, Yesus yang layak. Tuhan sembah Dia, naikkan syukur-Mu bagi Yesus. Oh, kami mau selalu bersyukur bagi-Mu Allah kami, sebab Engkau Tuhan yang setia. Tiada pernah Kau tinggalkan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak pernah henti-hentinya kami bersyukur. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab
dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari umat Tuhan katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari lebih lagi katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Sebab hidup kami berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Lebih lagi katakan sebab dia hidup. Oh, sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari bersama-sama berdiri, tinggikan Dia, agungkan Yesus, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak Yesus. Engkau yang layak.
Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Sebab Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Seluruh alam semesta mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya. Bersama-sama angkat pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Sebab Yesus yang layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. mari Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat tanganmu, agungkan Dia. Sebab Yesus yang layak terima pujian, Yesus yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih lagi kami agungkan Engkau Tuhan, lebih lagi kami tinggikan Engkau. Mari bersama-sama katakan Hosana, 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 Hosana. lebih lagi katakan Hosana, 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 Hosana. haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar termulia.
Naikkan pengagunganmu bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Allah kami hadir dimanapun kami memuji dan menyembah Kau. Sebab kami tahu Allah kami Allah yang nyata, Allah kami Allah yang hidup. Terbukti dari kasih setiamu yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan terbukti bagi setiap kita, amin. Karena begitu besar kasihnya, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Terbukti Dia disalib untuk menyelamatkan bagi hidup kita semua. Dan Dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Haleluya. Begitu besar kasih setiamu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Haleluya. Kasih-Mu tiada bandingannya Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari bersama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada
tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Haleluya. Sebab tiada yang seperti Engkau Yesus. Hanya satu-satunya Engkau Tuhan yang selalu ada di hidup kami, yang selalu setia. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Yesus kita bangkit untuk membawa kemenangan bagi setiap yang percaya. Amin. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau mati bagi kami Tuhan, Engkau bangkit membawa kemenangan bagi kami, dan Engkau naik surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Haleluya. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau berkata di surga. Yesus, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau mau mengalahkan maut Tuhan. Oleh sebab itu Kau menyatakan Tuhan, Kau di atas segalanya. Haleluya. Bagi dunia, Engkau bangkit, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau berkata di surga. lebih lagi katakan, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Nya, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. sebab kuasa maut telah dikalahkan Tuhan. Amin. Engkau bangkit untuk membawa kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas Yesus, segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. haleluya. Sebab Engkaulah Yesus kami yang sungguh ajaib. Kau di atas segalanya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Sebab kita mempunyai Yesus yang sungguh ajaib, amin. Dia Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari katakan Yesus kita ajaib. Yesus kita ajaib. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu Tuhan, nama yang besar, nama yang sungguh ajaib. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Mari bawa pujian bagi Dia. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, di atas segala raja. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan juga menabur persembahan umum, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan untuk pembelian gedung ruko. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menabur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami akan sebentar lagi mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan Yesus. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga firman yang ditabur boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami akan menabur Tuhan. Biarlah Tuhan kami menabur dengan penuh sukacita, karena kami tahu ketika kami menabur dengan penuh sukacita, Allah kami memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap menabur bersama-sama. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kupandang kemuliaan-Mu, iman besar Maha-Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Selamatkan jiwaku. Kami pandang Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha-Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada seperti-Mu Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Selamatkan jiwaku.
kasih Tuhan, jemaat GBI GPH Panbil, saudara yang berada di rumah, di tempat kos, ya, kita berjumpa kembali hari ini lewat ibadah online kita tanggal 29 Minggu, ya. Dan doa harapan saya semua kita tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan, dalam kemurahan, kebaikan dan kasih setia Tuhan menjadi bagian kita setiap hari. Nah, di minggu-minggu kemarin saudara, kita sudah merayakan ibadah Jumat Agung dan ibadah kebangkitan Yesus, ya. Doa saya juga biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjadi pengalaman kita semua masing-masing, dan Tuhan menyertai kita semuanya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu yang membuat kami di hari Sabat ini masih boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak di dalam gedung gereja. Tapi kami percaya kepada firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dan nama Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan kuduskan, siapkan kirbat hati pikiran kami untuk boleh menerima apa yang menjadi pesan dari kebenaran firman-Mu minggu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya mau ajak saudara kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat ke-41. Silakan saudara buka Alkitab saudara, mungkin ya Alkitab manual, Alkitab yang ada di handphone, atau saudara bisa baca di layar kamera handphone saudara atau layar televisi saudara. Kisah Rasul 10 ayat 40 sampai dengan 41 saya bacakan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Saya angkat tema minggu ini, pasca kebangkitan Yesus. Saudara, minggu ini kita masih berada di masa 40 hari, ya. 40 hari setelah Yesus bangkit. Ada banyak peristiwa kalau kita baca di dalam Alkitab saudara. Ada banyak kisah, ada banyak peristiwa terjadi pasca kebangkitan Yesus. Alkitab menuliskan ada beberapa peristiwa terjadi setelah Yesus bangkit, saudara. Dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, ya. Kenapa setelah bangkit Yesus kok nggak langsung naik ke surga? Kenapa Yesus harus menunggu 40 hari baru Dia naik ke surga? Kenapa Dia harus bertemu lagi dengan murid-muridnya? Saudara dikasih Tuhan, tentu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau kita menjawab atau para teolog menjawab, itu bisa macam-macam persepsi, pandangan. Yang jelas pasti ada maksud Tuhan. Kenapa Dia harus tinggal 40 hari di bumi ini setelah Dia bangkit? Pasti ada maksud Tuhan, saudara, ya. Nah, dari berbagai peristiwa selama 40 hari itu, saudara,
ada banyak pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di zaman ini, saudara, lewat peristiwa-peristiwa itu. Nah, hari ini kita akan lihat dua peristiwa. Saya angkat dua peristiwa saja pasca kebangkitan Yesus, dan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat peristiwa ini buat kita, khususnya jemaat GBI GPH Panbil. Yang pertama, saudara bisa buka di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Yang pertama, Yesus mau membuktikan perkataannya kepada para murid sebelum dia mati, saudara. Lukas 9 ayat 22. Yesus pernah sampaikan ini kepada murid-murid bahwa dia akan diserahkan, mati, dan hari ketiga akan bangkit kembali. Itu pernah disampaikan Tuhan kepada murid-murid, pernah disampaikan, saudara. Jadi jauh hari sebelum kematian Yesus, Yesus sudah pernah menyampaikan itu kepada mereka, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, saudara. Yesus sudah menyampaikan bahwasanya dia akan bangkit kembali setelah 3 hari. Dan para murid tentunya sudah mendengar perkataan ini dari guru mereka tentang kebangkitannya. Tetapi kalau kita lihat, saudara, sikap para murid setelah Yesus mati, sikap para murid setelah Yesus mati, mereka cenderung sedih, ketakutan, bingung, dan seperti kehilangan tujuan hidup. Mereka lupa apa yang dikatakan Yesus, yang pernah disampaikan Yesus kepada mereka. Apakah itu sifat manusia pelupa? Saya nggak tahu, saudara. Harusnya kan mereka tetap percaya, ya. Oh, Yesus kan pernah bilang dia akan bangkit, mari kita tunggu saja, pasti dia bangkit. Harusnya seperti itu. Tetapi sikap para murid tidak seperti itu. Mereka cenderung sedih, ketakutan, bingung, kehilangan tujuan, karena nggak ada guru mereka lagi di tengah-tengah mereka. Seolah-olah janji bahwa dia akan bangkit kembali itu seperti hilang begitu saja. Mereka kehilangan kepercayaan kepada apa yang Yesus sudah katakan tentang kebangkitannya sebelum dia mati, saudara. Dan itu diperkuat dengan sikap mereka, di mana beberapa dari mereka pada hari Minggu pagi-pagi buta, mereka pergi ke kuburan membawa rempah-rempah wangi-wangian. Ini kan sikap orang yang mau pergi berziarah, seolah-olah mereka berpikir Yesus masih terbaring di kubur itu, saudara. Mereka ingin memberikan rempah-rempah di atas jenazahnya. Justru yang terjadi waktu mereka ke kubur itu, mereka justru berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat itu menyampaikan kepada mereka kabar baik yang sudah mereka lupakan, yang tidak diingat oleh mereka lagi, bahwa Tuhan yang gurunya bangkit pada hari yang ketiga. Malaikat datang dan mengatakan kepada mereka di dalam Matius pasal 28 ayat 6 sampai 7 berkata, malaikat yang mengomong seperti ini, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ini malaikat ingatkan lagi kepada mereka, sama seperti yang telah dikatakannya, dia nggak ada di sini, dia bangkit. Segera pergi, kasih tahu murid-murid yang lain bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Justru kalau lihat peristiwa ini, malaikat yang ingatkan mereka karena mereka lupa akan perkataan Tuhan, saudara. Lukas 24 ayat 56 juga berkata seperti itu, mengingatkan kepada mereka. Malaikatnya ngomong begini, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea. Lagi-lagi malaikat yang dicatat oleh Injil Lukas. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu waktu Dia masih di Galilea, waktu Dia masih hidup. Saudara, pertanyaannya, kenapa Yesus harus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid? Kenapa Yesus harus bangkit lalu menyatakan dirinya kepada murid-murid? Ada yang perorangan, ada yang berkelompok, saudara, ada yang 2 orang. Jawabannya, pertama, karena Yesus itu Tuhan. Dia bukan manusia permanen, Dialah pemilik kehidupan itu. Jadi Dia mau mati kapan, dengan cara apa, Dia mau bangkit kapan, itu semua ada dalam kuasanya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Dan Yesus sudah bilang pada hari ketiga Dia bangkit, dan itulah yang dilakukannya. Dia tidak bangkit di hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dia lakukan itu persis seperti yang telah dikatakannya. 3 hari di dalam kubur, hari ketiga Aku akan bangkit. Betul, Dia bangkit, saudara. Yesus itu Tuhan. Dia bukan manusia permanen seperti kita ini, ya. Dia berkuasa atas hidup. Itu jawaban yang pertama. Kenapa Yesus harus bangkit dan menampakkan diri? Kedua, Yesus mau membuktikan perkataannya yang pernah Dia ucapkan sebelum Dia mati, bahwa Dia akan bangkit kembali setelah 3 hari. Dan Alkitab juga menuliskan hal itu, saudara. Jadi hal kebangkitan Yesus dari antara orang mati, salah satu tujuannya ialah untuk membuktikan, saya tekankan, membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan tidak ada dusta. Apa yang Yesus katakan, itulah yang Dia lakukan. Apa yang Yesus katakan, itulah yang Dia genapi, saudara. Apa yang Yesus katakan, itulah yang Dia tepati. Hal ini mengajar kepada kita bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan ada dusta di dalamnya. Firman adalah firman. Mari saudara, kita lebih percaya apa yang dikatakan firman Tuhan daripada apa yang dikatakan dunia ini sekarang ini, saudara. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, semua sepertinya tidak mendukung untuk kita bertahan. Kalau kita lihat dunia ini dengan berita-berita yang ada di dalamnya, sepertinya sudah tidak mendukung untuk kita survive dengan hidup ini, saudara. Yang ada justru membuat banyak orang menjadi lebih takut dari sebelumnya. Sama halnya dengan para murid, ya. Setelah Yesus mati, mereka malah menjadi lebih takut dari sebelumnya, saudara. Mereka terancam dengan imam-imam. Mereka terancam dengan tentara Romawi. Lalu sikap tindakan mereka lebih banyak apa, saudara? Bersembunyi. Sikap ini menunjukkan mereka lebih takut dari sebelumnya.
Tetapi setelah mereka tahu bahwa Yesus tidak berdusta dengan perkataannya, dan Yesus menggenapi apa yang dikatakannya kepada para muridnya, mereka akhirnya bangkit dari ketakutan itu, saudara. Saudara bisa lihat hasilnya setelah peristiwa loteng Yerusalem. Di hadapan selevel kaisar sekalipun, mereka tidak takut memberitakan kabar baik sekalipun nyawa mereka terancam, saudara. Nah, itu juga yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Karena kita punya firman, saudara, dan firman itu hidup di dalam kita. Setidak-tidaknya oleh firman yang ada di dalam kita, kita tidak menjadi anak Tuhan yang mewek dengan keadaan ini, saudara, yang ketakutan lebih dari sebelumnya. Kita harusnya lebih tangguh, lebih kuat menghadapi situasi sekarang ini dibanding mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Harusnya ada perbedaan. Nah, saya mau bangkitkan iman saudara. Kita harus lebih tangguh menghadapi situasi sekarang ini. Amin. Temukan perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang mengandung janji, yang memberi penghiburan, yang menyembuhkan, memulihkan kita. Berhentilah mendengar berita dari dunia ini, karena tidak ada yang baik yang disampaikan oleh dunia. Tidak ada yang baik di situ, saudara. Karena memang dunia sekarang ini sedang melepaskan roh ketakutan di antara manusia. Tetapi kepada kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan sudah memberikan roh keberanian untuk menyatakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berkata-katalah tentang firman Tuhan dengan tidak takut, saudara, sambil imani setiap perkataan itu. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Ingatlah, saudara, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti ada hasil dari kita memperkatakan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri, dan di dalam diri Allah yang adalah firman itu tidak akan pernah ada dusta dan kebohongan. Kita dapat pelajari dari peristiwa ini apa yang Yesus katakan di hari ketiga aku bangkit. Betul, itu yang terjadi, saudara. Ini salah satu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pasca kebangkitannya ini, saudara. Tuhan tidak pernah berdusta. Ambil firman, klaim firman, perkatakan dengan iman. Percaya hari ini belum terjadi, besok ambil lagi firman itu, perkatakan lagi. Dan biarkan kuasa firman itu bekerja dan menyatakan itu di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, peristiwa yang kedua, saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 31. Kalau saudara itu baca seluruh kisah itu tentang perjalanan dua murid ke Emmaus, ya. Yang kedua yaitu di mana Yesus membuka selubung yang menutupi mata murid itu, saudara. Suatu ketika dua orang murid Tuhan, mereka tidak tahu apa tujuannya, mau apa dia ke Emmaus, ya. Tapi mereka hari itu dikatakan mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus. Kota Emmaus ini terletak 7 mil, kurang lebih 11 km dari kota Yerusalem.
Dan Emmaus itu artinya sumber air panas. Ya, mungkin di kota Emmaus ada sumber air panas, pemandian air panas, yang nggak tahu juga apakah memang di situ juga suasananya panas, maka disebut kota Emmaus, saudara. Dan tidak diceritakan dalam Alkitab apa tujuan mereka ke kota Emmaus. Apakah mereka mau mandi air panas? Nggak ditulis dalam Alkitab, ya. Yang ditulis hanya mereka, dikatakan mereka sedang menuju ke kota Emmaus. Dan dalam perjalanan itu, saudara, ya tentu dua murid ini bercerita satu dengan yang lain tentang kesedihan mereka masing-masing sehubungan dengan peristiwa apa yang terjadi di Yerusalem tentang penyaliban Kristus. Dan dalam perjalanan itu, saudara, tiba-tiba Yesus datang kepada mereka seperti orang asing, seolah-olah seperti orang asing. Dan dua murid ini pun tidak mengenal siapa orang asing yang tiba-tiba nimbrung bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu. Mereka tidak kenal bahwa orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Dan orang asing itu pun ikut mendengarkan percakapan dua murid itu, ya, tentang apa yang menimpa guru mereka. Ya, pokoknya panjang lebar mereka menceritakan kisah tentang penyaliban itu kepada orang asing itu, kepada Yesus yang mereka anggap sebagai orang asing, ya. Nah, kalau saudara baca di ayat yang ke-25, di ayat 25 ini kira-kira bagaimana, saudara? Misal saudara berjalan, tidak kenal orang, tiba-tiba ada orang yang saudara nggak kenal nimbrung ngobrol sama saudara, tiba-tiba orang itu bilang saudara bodoh. Kira-kira gimana, ya? Nah, ini yang terjadi, saudara. Orang asing itu di ayat 25 dia berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Orang asing, ya, taunya dua murid ini orang asing, tapi ngomong sama mereka, "Hei orang bodoh." Coba, saudara, orang lagi sedih berbicara tentang guru mereka, peristiwa yang beberapa hari kemarin mereka alami, mereka sedang kebingungan, tiba-tiba dimarah lagi dan dibilang bodoh. Saudara dikasih Tuhan, banyak kali kita juga seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah banyak berbicara kepada kita, baik lewat firman Allah, baik lewat pesan nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik lewat berbagai peristiwa, bahkan peristiwa yang sekarang yang kita alami. Tetapi kadang kita tetap tidak mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Akhirnya apa? Kita menjalani hidup kita dengan tanpa perubahan. Kita menjalani hidup kita bahkan lebih santai lagi, karena kita tidak ngerti apa maksud Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi, saudara. Seolah-olah semua yang terjadi dan semua yang sudah difirmankan Tuhan, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Hai umat Tuhan, jemaat khususnya GBI GPA Panbil, sadarilah apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah sebuah peringatan. Tuhan sedang membunyikan alarmnya buat kita, memperdengarkan alarmnya buat kita. Waktu bagi kita untuk bangun, waktu bagi kita untuk lebih berjaga-jaga lagi. Sekarang adalah waktu bagi kita, setiap pribadi, mari kita prepare dengan hidup kita.
Jangan sampai Yesus menegur kita seperti dia menegur dua muridnya yang berjalan ini, saudara, dan mengatakan kepada mereka, hai orang bodoh yang tidak percaya segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh para nabi. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, hai orang bodoh yang tidak mengerti tentang nubuatan-nubuatan, yang tidak pernah mengerti tentang apa yang dituliskan oleh para nabi kepadamu. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Saya harap semua jemaat Panbil juga tidak mau jadi orang bodoh. Mari kita mengerti apa kehendak Tuhan hari-hari ini. Mengapa hari-hari ini kita diminta stay at home, saudara? Why? Apakah supaya lebih banyak waktu kita dengan keluarga? Apakah supaya kita tidak kena virus atau tidak menularkan virus? Apakah karena kita patuh dengan himbauan pemerintah? Ya, semua itu betul. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa Tuhan punya maksud yang lebih dari itu? Bukan hanya kumpul-kumpul berkeluarga, bukan hanya patuh kepada pemerintah, bukan hanya tidak tertular dan tidak menularkan virus. Ada maksud Tuhan lebih dari itu. Kenapa kita harus stay at home? Tuhan mau supaya kita masing-masing membangun mesbah keluarga yang sudah berkeluarga, mesbah kumpulan dari anak-anak Tuhan, 2-3 orang percaya yang berkumpul. Ada mesbah yang dibangun, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah mau datang, saudara. Tuhan sudah mau datang. Di ayat yang ke-30 dari Injil Lukas 24, di situ Yesus mengadakan perjamuan, dan waktu roti itu dipecah-pecahkan oleh Yesus lalu dibagikan kepada kedua murid ini. Maka ayat 31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal siapa orang asing ini. Tapi waktu mereka mulai terbuka matanya dan tahu itu Yesus tiba-tiba menghilang. Saudara, hari-hari ini kita harus mulai mencari tahu apa maksud Tuhan dengan semua yang terjadi sekarang ini maupun yang akan datang. Pencarian itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa hubungan, tanpa membangun hubungan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan Tuhan kasih tahu sama orang yang bergaul karib dengan Dia ini perjanjiannya, rahasianya, apa yang hendak dia lakukan hari ini ataupun besok. Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu sama mereka, saudara. Jadi penting, bukan hanya stay at home, kumpul-kumpul keluarga, menghindari tidak kena virus dan menularkan virus, taat kepada aturan pemerintah. Bukan seperti itu saja. Ada maksud Tuhan, adalah hari-hari kita ada di rumah, kita bangun lebih kuat hubungan kita dengan Tuhan dalam bentuk mesbah doa. Saudara, satu lagi yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga berbicara tentang Yesus di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Ini kan pengertiannya juga sama dengan bergaul karib.
Saudara, selama ini kita akan melakukan perjamuan kudus sebulan sekali ya. Ya, kita ikutin aturan secara umum sebulan sekali. Tetapi ada orang yang melakukannya tiap minggu. Bahkan ada yang melakukan perjamuan kudus setiap hari. Nah, mulai minggu depan saya mau canangkan kepada semua jemaat GBI, GPA Panbil khususnya ya. Mulai minggu ini setiap hari Kamis jam 9 malam. Ya, semoga saudara belum tidur jam 9 malam. Mari kita sama-sama melakukan perjamuan kudus di tempat kita masing-masing, saudara. Dan untuk melakukan perjamuan kudus ini, saudara, gereja tidak perlu mendistribusikan roti dan anggur kepada saudara. Sederhana saja, saudara cukup sediakan satu botol sirup anggur. Saudara siapkan itu, lalu saudara beli roti, entah roti tawar, lebih baik roti apa saja bisa, roti gapin juga bisa yang tidak pakai gula, lebih tahan lama, ya. Saudara bisa gunakan itu, ya, cukup sediakan sirup anggur. Kalau tidak ada, susah cari sirup anggur, teh juga boleh, saudara. Pengganti sirup anggur yang tidak manis, teh tawar, roti apa saja. Pakai roti tawar atau gapin juga bisa, saudara, tanpa gula. Mari kita lakukan ini sama-sama mulai minggu depan. Setiap hari Kamis jam 9 malam, pastikan pakai apa Pak tempatnya, terserah, mau pakai gelas boleh. Roti gapin bisa dipecahkan beberapa pecahan kecil, saudara. Nah, dasar dari firman Tuhan dalam kita melakukan perjamuan kudus ini, saya ambil di dalam 1 Korintus 6 ayat 7, saudara baca di rumah, dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Lewat perjamuan kudus ini kita percaya setiap selubung yang menutupi mata kita dibuka oleh Tuhan, sehingga kita boleh semakin mengerti apa maksud Tuhan dengan setiap peristiwa, bahkan hari-hari terakhir ini, saudara. Itu iman saya, itu harapan saya. Mari kita sama-sama lakukan itu, saudara. Ini dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita pasca kebangkitan Yesus, bahwa perkataannya berkuasa dan Dia mau kita bangun hubungan mesbah kita di rumah masing-masing. Haleluya. Saya percaya dan saya berharap saudara menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Mari kita lakukan sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Di minggu ini kami masih boleh mendapatkan pesan Tuhan bagi kami. Engkau sudah menyampaikan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah berdusta untuk setiap perkataanmu yang sudah tertulis dalam firman-Mu. Kami imani, kami klaim setiap perkataan Tuhan, dan kami memperkatakan itu menjadi kebaikan bagi hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberikan pesan kepada kami lewat stay at home. Ada maksud Tuhan di dalamnya supaya mesbah keluarga dibangun, mesbah Tuhan dibangun. Mungkin mesbah kami sudah berantakan. Ini waktu yang terbaik kami membangun mesbah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami terima pesan-Mu. Juga dalam minggu depan kami mulai melakukan perjamuan kudus di luar hari Minggu. Tuhan tolong kami semua supaya kami mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan selesaikan ibadah ini. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu.
Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus turun bagimu berkat Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi. Tuhan menyediakan yang kau perlukan. Tuhan ada bagimu di setiap detik kehidupan yang kau jalani, hari lepas hari, dengan segala kasih karunia-Nya, anugerah-Nya berlimpah-limpah bagimu. Berkat Tuhan bagimu yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.